Terus sejak tahun 2023 kemarin, sebagian wilayah Jawa Barat yang dulunya ikut Jawa Barat, yaitu Kabupaten dan Kota Madya Bekasi, misalnya ada kantor pelayanan Cikarang dan Bekasi, sejak 2023 diikutkan menjadi wilayah kerja Jakarta. Rekan-rekan semua, tadi disampaikan oleh Bapak tenaga pengkaji yang mewakili Bapak Direktur Jenderal, dan salam dari Bapak Dirjen Pak. Beliau hari ini yang sedianya hadir, beliau ada acara yang sama di Batam. Rekan-rekan semua, tadi disampaikan oleh Pak Nugroho bahwa hari ini kita press conference atas penindakan yang dilakukan oleh kantor wilayah Jakarta dan kantor pelayanan sewilayah Jakarta. Tadi saya sampaikan bahwa kantor wilayah Jakarta mempunyai 7 satker, ya, satuan kerja di vertikal, yaitu kantor pelayanan Cikarang, kantor pelayanan Bekasi, kantor pelayanan Pos Pasar Baru, kantor pelayanan Jakarta, dan Marunda. Serta ada 2 unit supporting unit, yaitu pangkalan sarana operasi yang ada di Tanjung Priok, dan 1 balai laboratorium bea cukai yang secara administrasi di bawah kantor wilayah Jakarta, secara operasional di bawah Direktur Teknis Kepabeanan. Rekan-rekan semua, yang ada di depan kita ini hasil penindakan selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, meliputi hasil tembakau dan MMA. Tadi secara rinci ada di yang nanti disampaikan oleh teman-teman, ya, ada ininya. Saya singkat aja bahwa selama 2024 ini kita sudah berhasil menegah 44 juta batang hasil tembakau, kemudian 100 MMA 66.000 liter, ya, nanti yang akan sebagian kita gunakan. Nah, ada fenomena yang agak menarik di penindakan kali ini Pak Nugroho, bahwa kemarin kita sudah menegah rokok yang berasal dari luar negeri, yaitu dari Cina, sekitar ada 2 lokasi, sekitar 7 juta batang seluruh bulan, yaitu dan rokok ini pangsa pasarnya sebenarnya bukan di Jakarta, tetapi di daerah Sulawesi, di mana banyak tenaga-tenaga asing yang bekerja di sana, di Mainling, di Morowali, di Kendari, Morowali. Dan setelah kita teliti, kemarin kita bandingkan, ada beberapa produk dari Cina yang rupanya harganya lumayan mahal. Kemarin ada 2 merek, itu kita lihat, kita bandingkan di TBB, harganya 1 slop 2 juta. Jadi 1 slop itu isi 10 pak, jadi 1 pak berarti harganya sekitar 200.000. Nah, dengan harapan barang-barang impor ilegal yang kita tegah dapat diganti oleh produk-produk dalam negeri. Bahwa kita tahu wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan sentra produksi rokok di Indonesia. Jadi di Jakarta ini tidak ada pabrik rokok, di sini ada hub sebagai gudang yang merupakan sentra untuk distribusi ke daerah-daerah. Nah, pabrik rokok di Indonesia itu sebenarnya orangnya sudah pintar-pintar, dan mereka sudah bisa membuat tes rokok dalam negeri yang tesnya itu hampir sama dengan produk impor. Dengan harapan dengan kita lakukan penegahan, kita bisa substitusi dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. 1, penerimaan dari cukai pasti akan naik, kemudian tenaga kerja juga pasti akan meningkat. Nah, rekan-rekan semua,
sedikit saya sampaikan Pak Nugroho bahwa penerimaan di bea cukai ini sekitar hampir 300 triliun dan 200 lebih dari cukai rokok. Menurut survei dari UGM Pak Nugroho, berarti sekarang sekitar 6% rokok yang beredar rokok ilegal. Itu survei dari UGM. Yang menurut kami di lapangan teman-teman kemarin survei Pak Nugroho, hampir 2 kali lipatnya sebenarnya yang beredar. Jadi bisa kita bayangkan bahwa penerimaan cukai yang resmi sekarang hampir 250 triliun. Sekitar 250 triliun. Nah dari situ bisa kita bayangkan 12% dari 250 triliun itu yang bisa kita kolek jika kita bisa mengantisipasi, bisa menggalakkan rokok-rokok ilegal ini beredar. Jadi rekan-rekan semua, terutama awak media, ini juga tidak lepas dari informasi dari rekan-rekan semua bahwa kemarin akhir-akhir ini cukup lumayan beredar rokok ilegal, Pak, sehingga kami melakukan pengumpulan informasi dan dapat kami bedah sekitar 2 gudang ya rokok dari dalam negeri, kemudian rokok dari luar negeri yaitu yang dari Cina. Saya kira mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Nanti bisa saja jawab, silakan dipertanyakan apabila yang kurang jelas. Mungkin dari Bapak.